Selamat pagi pemirsa. Tertangkapnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan KPK menunjukkan maraknya praktek korupsi di Kemnaker. Emmanuel atau yang akrab disapa Noel ditangkap bersama 10 orang lainnya terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebelumnya aparat penegak hukum juga membongkar kasus dugaan pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di kementerian ini. Ada 8 pegawai Kemnaker yang menjadi tersangka, termasuk 2 orang yang menduduki jabatan direktur dan 2 orang dirjen. Tertangkapnya Noel oleh KPK ini sudah semestinya bisa dijadikan momentum untuk membersihkan Kementerian Ketenagakerjaan dari praktek korupsi hingga tuntas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Jumat 22 Agustus 2025, dengan tema Bersih-Bersih Total Kemnaker bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leona. Sehat-sehat, Bang? Bersih sih. Bersih ya. Ini saya tidak tahu, Bang, apakah kemudian masyarakat, atau minimal saya lah ya, merasa ada sesuatu yang baru dengan kejadian ini. Karena korupsi sudah sering sekali terjadi, OTT sudah sering sekali terjadi, bahkan menteri, ya walaupun di kabinet yang terdahulu, itu juga sudah ada yang ditangkap. Apa yang baru dari sini, Bang? Ya mungkin barunya itu karena terkait nama ya. Oh. Emmanuel Ebenezer itu kan orang yang sangat fenomenal. Vokal dan pernah meminta supaya koruptor itu dihukum berat. Bahkan dia setuju untuk hukuman mati bagi koruptor. Oke. Dan sekarang itu dia tersangkut dengan dugaan pemerasan. Dia menjadi fenomenal karena menjadi orang pertama di kabinet Merah Putih. Yeah. Orang pertama yang terkena OTT. Padahal Presiden Prabowo berkali-kali berbicara tentang tekadnya untuk memberantas korupsi. Kalau ibarat pemain bola ini, Emmanuel itu atau yang disebut dikenal dengan Noel itu sedang melakukan gol bunuh diri gitu ya. Gol bunuh diri. Ya. Oke. Dan juga Emmanuel ini menjadi orang yang ke-15 sejak pemerintahan Presiden Megawati sampai sekarang, menteri dan wakil menteri yang diduga terkait dengan korupsi. Orang yang ke-15. Dan OTT kemarin itu, OTT terkait dengan Noel ini adalah OTT yang kelima di tahun 2025 oleh KPK. Itu artinya memang Noel ini fenomenal, orang yang bergerak sebagai aktivis, kemudian menjadi relawan, pendukung utama Presiden Jokowi pada saat pencalonan. Sempat mendukung Ganjar, kemudian berpindah haluan ke dukung Prabowo. Jadi fenomenal orangnya. Oke, pertanyaannya Bang adalah apakah kemudian memang ini faktor Noelnya atau faktor sistem di Kementerian Tenaga Kerja? Karena kan sudah beberapa kali kasus seperti ini terjadi. Kalau memang sistemnya juga masih rapuh, masih bobrok, jangan-jangan nanti siapapun yang masuk ke situ, Bang, jangan-jangan suatu saat Bang Gauden atau jangan-jangan saya, kita ketangkap juga, Bang. Tapi kita akan bahas itu, Bang Gauden. Sampai pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 22 Agustus 2025, Bersih-Bersih Total Kemnaker. Bersih-Bersih Total Kemnaker. Dua kasus besar yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker saat ini tidak bisa dianggap remeh. Banyaknya pihak yang terlibat di dua kasus itu, termasuk pejabat eselon 1 dan 2 Kemnaker, menunjukkan praktik korupsi di institusi tersebut layaknya gurita. Kedua kasus itu amat memalukan karena merupakan pemerasan. Lembaga kementerian yang mestinya melayani sepenuh hati, sebagian punggawanya terseret premanisme tingkat tinggi. Kasus yang terakhir bahkan melibatkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Noel, sapaan sehari-harinya, terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK pada Rabu 20 Agustus bersama 10 orang lainnya. Penangkapan itu terkait dengan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja.
Padahal sebelumnya sudah ada 8 pegawai Kemnaker menjadi tersangka atas kasus pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Dari 8 tersangka itu 2 orang merupakan direktur dan 2 orang menjabat dirjen. Aksi pemerasan itu pun seperti diestafetkan dari satu pejabat di era sebelumnya ke pejabat lainnya di era berikutnya. Wisnu Pramono dan Devi Anggraini menjabat Direktur Pengendalian Penggunaan TKA di masa jabatan berbeda. Begitu juga Suhartono dan Haryanto menjabat Dirjen Bina Penta dan PKK di masa jabatan berbeda. Haryanto sebelum menjabat Dirjen juga merupakan Direktur PPTKA dan saat ditangkap ia menjabat staf ahli menteri. Praktek pemerasan itu dilakukan sejak 2017 di Direktorat PPTKA, Ditjen Bina Penta dan PKK yang totalnya meraup 53 miliar rupiah. Meski 8 tersangka ialah pihak yang disebut paling banyak menikmati uang haram, namun hasil kejahatan itu juga mengalir ke seluruh pegawai direktorat yang berjumlah 85 orang. Lama dan luasnya kejahatan menunjukkan bahwa korupsi telah nyaman mengakar di Kemnaker. Tidak menutup kemungkinan pola yang sama terjadi di kasus dugaan pemerasan kepengurusan K3 yang ikut menyeret Wamenaker Noel. Bahkan bisa jadi pola-pola serupa juga ada direktorat-direktorat lainnya. Apalagi masih ada kasus korupsi yang ikut menebalkan noktah hitam di perjalanan institusi Kemnaker. Oktober tahun lalu misalnya, mantan Dirjen Reina Usman dituntut pidana 4 tahun karena kasus korupsi proyeksi sistem proteksi TKI. Oleh karena itu, tidak cukup bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntaskan kasus-kasus yang ada sendirian. Institusi Kemnaker harus direformasi dari hulu hingga hilir. Banyaknya celah menganga membuat lubang-lubang di institusi itu amat mudah dimasuki oleh para pengerat yang rakus. Ini menjadi tanggung jawab Menaker maupun Presiden Prabowo Subianto untuk memulai aksi bersih-bersih. Sebagai pimpinan institusi, Menaker Yasirli harus mencopot pejabat yang terlibat kasus dugaan pemerasan pengurusan K3, sebagaimana ia mencopot pejabat pemerasan izin TKA. Yasirli juga harus membuat sistem pengawasan pengurusan perizinan. Segala celah pemerasan dan gratifikasi harus ditutup dengan sistem yang transparan dan memiliki jalur pengaduan yang terlindungi. Presiden Prabowo juga mesti mewujudkan janjinya untuk tidak menoleransi laku lancung pembantunya bila terbukti. Kendati sang pembantu ialah orang yang memiliki jasa ikut mengantarkannya memimpin pemerintahan. Hukum tetap mesti dijunjung tinggi. Apalagi aksi pemerasan ini sudah mencoreng dan menusuk jantung kepercayaan publik tentang janji menyediakan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja akan tercipta bila iklim usaha nyaman dan penuh kepastian. Iklim usaha akan nyaman bila institusi yang mengurus lapangan pekerjaan bersih dari rangkaian aksi pemerasan terhadap pelaku usaha. Presiden harus menunjukkan bahwa ia pemimpin yang siap membersihkan semua itu tanpa pandang bulu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita terhubung dengan pemirsa Metro TV di Denpasar, Bali. Ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Yusuf, pagi Bang Gaudens. Kayak disambar petir saya Bang. Iya Bu.
kayak samar petir saya dengerin Noel ketangkap OTT kan. Masa sih Bu kesambar petir? Konon katanya ada beberapa orang yang mengira bahwa itu akan terjadi sooner or later, katanya gitu loh Bu. Bagaimana Saya Bu Ibu? pikir kan Bang Noel nggak kena karena selama ini sebelum zamannya Pak Presiden sekarang yang sebelumnya kan hampir tiap hari ada di media nasional Mas yang bicaranya saya kayak orang paling pintar, suci, bersih, jujur. Cuma saya kadang berpikir, ini sih titipan juga batin saya gitu. Nah cuma ini apes aja sih Bang, apesnya aja. Apes Kementerian Tenaga, ya apes Bang. Sebenarnya kalau mau dibersih-bersih sama Bapak Presiden, kayaknya hampir semua kedinasan tuh kena semua Bang. Tapi sekarang saya berharap Bang, di zamannya Bapak Presiden RI, karena memang hampir setiap berpidato, saya akan kerja, saya nggak takut sama koruptor. Saya akan kerja sampai samudra atau lautan Antartika. Ini bener nggak gitu loh. Jangan sampai Bapak Presiden ini tersandra ya dengan kekuatan-kekuatan ketum-ketum partai yang lain. Karena apa? Saya kemarin sangat sedih, sangat kecewa. Amnesti sama abolisi diobral gitu loh, Bang. Bahkan sampai orang koruptor pun dapat remisi, dapat PB, dapat amnesti sama abolisi. Bu Ipung, kalau ini kan kasus bukan pertama kali di Kementerian Tenaga Kerja ya. Kalau Ibu melihat ada harus segera perbaikan sistem atau memang ya sistemnya sudah bagus tapi ya ada saja oknumnya, bagaimana Bu? Regenerasi semuanya Bang. Saya pernah masuk ke kantor kementerian ini maka menemui dirjennya waktu itu. Kalau sudah seperti ini, kalau bisa sama Pak Menteri ya, udah itu pensiunkan semua tuh orang-orang yang kemarin, yang zaman-zaman warisan Tempo dulu nih, pensiunkan semua Bang, ambil orang-orang baru, yang orang-orang idealis, orang yang udah nggak mikirin harta, udah nggak mikirin dunia. Tolonglah Indonesia ini KPK jangan pernah takut dengan siapapun. Bravo buat KPK kali ini. Makasih Bang, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Bu Ipung di Denpasar, Bali. Ganti orang baru itu menyelesaikan masalah nggak tadi usul Bu Ipung, Bang Odens? Ya, kalau saya bisa mengatakan korupsi di kementerian ini seperti api dalam sekam ya, yang setiap saat itu bisa menyala karena apa? Karena tidak pernah dipadam secara total. Kurang air gitu untuk memadamkan apinya. Totalnya bagaimana Bang? Demikian, kita dulu pernah terkaget-kaget ada istilah kardus duren gitu ya. Oh iya. Tapi sampai sekarang itu kan tidak pernah diusut tuntas. Itu di kementerian yang sama ya? Di kementerian yang sama. Kemudian tahun lalu itu ada korupsi yang saat ini sedang ditangani di pengadilan itu berjalan juga ya? Ya, terkait dengan perlindungan pekerja migran. Tenaga kerja asing. Ya. Tenaga kerja asing itu baru muncul di Juli 2026, 2025. Bulan lalu itu. Oh iya ya. Sebulan kemudian ya kasus pemerasan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu artinya memang harus kita akui kekuasaan jabatan itu menyilaukan. Pilihannya ya cuma dua kan, mau harta atau nama baik. Kemuliaan. Sejauh ini atau sementara ini kita katakan sepertinya yang dipilih itu harta gitu. Tetapi pada sisi lain kita harus katakan kita masih menunggu status yang ditetapkan oleh KPK terhadap Wamen ini. Artinya sebelum KPK menetapkan sebagai tersangka kita katakan belum. Kita katakan ini dugaan pemerasan gitu. Tapi kan sudah ditangkap. Ditangkap itu belum tentu bersalah atau belum tentu ditetapkan sebagai tersangka. Oh iya. Sepertinya sih siang ini akan ditentukan statusnya ya. Iyalah. Ya. Bang, pertanyaannya Bang, kalau kita melihat ini kan kasus, kalau tadi kata Bu Ipung, ya ini sial saja katanya. Kan implikasinya atau secara tersirat Bu Ipung mengatakan jangan-jangan di Kementerian Tenaga Kerja ada lagi yang lain. Atau jangan-jangan lebih luas lagi, di kementerian yang lain ada juga yang seperti ini, belum ketahuan saja. Bagaimana Bang? Ya, pengertian sial saja itu bahwa dugaan korupsi itu sangat sistematik sejak kasus kardus duren tadi itu yang saya katakan. Kemudian ada tahun lalu di bulan Juli dan sekarang sehingga sial kita bisa katakan ya Noel ini sial aja gitu. Tetapi sial aja itu bisa saja bukan yang pertama atau bukan yang terakhir ya, bukan yang terakhir untuk kabinet Merah Putih. Barangkali masih banyak ya, kita tunggu aja perjalanan waktu ke depan. Tetapi satu yang pasti
Presiden Prabowo sudah tegas mengatakan tidak akan melindungi siapapun, akan diusut tuntas, bahkan mereka yang terlibat itu akan dipecat gitu kan. Itu dia. Bang, pertanyaannya Bang, bersih-bersih di total di editorial ini artinya apa? Apakah tadi yang dikatakan Bu Ipung ganti semua orangnya, atau sistem pengawasannya dibuat misalnya elektronik semua supaya tidak ada tatap muka atau apa? Tapi kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Goden, selama ini ada semacam sistem kepercayaan bahwa sistem elektronik procurement atau yang lain-lain itu akan menihilkan korupsi karena tidak ketemu tatap muka. Seperti itukah yang misalnya yang akan jadi solusi salah satunya di Kemnaker atau apa Bang? Ya, kita percaya bahwa banyak inovasi-inovasi penggunaan teknologi untuk meminimalisir peluang untuk melakukan korupsi, akan tetapi tetap manusia di balik itu kan, di balik mesin itu. The man behind the gun. Karena itu kita selalu mengatakan, bahkan kita pernah juga mengatakan di sini, malaikat sekalipun masuk dalam sistem di Indonesia bisa ikut korupsi juga. Gitu. Malaikat ya? Ya, itu artinya sistemnya buruk, tapi lebih buruk lagi orang-orangnya. Bagaimana orang memperalat sistem atau mencari sekecil apapun peluang untuk melakukan korupsi. Kemudian kenapa harus bersih-bersih total di Kemenaker? Seperti yang saya katakan tadi, memang kementerian ini lebih dekat dengan kekuasaan. Dalam kasus Noel ini dugaan pemerasan terkait dengan sertifikasi K3. Sertifikasi K3 itu biasanya kalau perusahaan besar itu sangat membutuhkannya, bukan saja tentang pengakuan, tapi juga peluang untuk mengikuti tender itu selalu ada. Salah satunya itu sertifikasi K3. Bagi perusahaan-perusahaan besar yang bermasalah, lebih mudah menyuap ketimbang dia mengikuti aturan yang sangat rigid, ribet di dalam pengisian K3 itu. Itu makanya dugaan terkait dengan pemerasan yang terkait K3 itu sangat kental dengan Noel. Apalagi Noel ini kan orang yang sering sekali berkunjung ke perusahaan-perusahaan. Secara reputasi memang dia terlihat sekali di ruang publik itu bagaimana dia membela buruh, pekerja ya. Bahkan dalam satu video yang beredar itu dia membela pekerja yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Tetapi apakah setelah membela itu tidak ada ruang gelap untuk melakukan transaksi? Ya sepertinya dia masuki ruang gelap gitu ya. Sial aja gitu kan. Bang, kalau Noel itu adalah seorang karyawan di perusahaan, maka setelah ada kejadian ini, maka orang akan bertanya, lah dulu seleksinya gimana? Nggak ketat ya, nggak bisa melihat perilaku yang menyimpang. Kalau dalam konteks kabinet, bagaimana nih Bang? Ya pada awalnya kan orang baik ya. Tadi saya katakan orang yang sangat vokal membela calon presiden yang didukungnya. Kemudian dalam perjalanan tentu dugaan korupsi itu kan atau pemerasan itu kan karena ada peluang. Nah peluang ini yang kurang diawasi gitu. Ya siapa yang mau ngawasi wamen gitu kan? Apalagi temperamental seperti itu ya. Wamen Noel ya. Ya Wamen Noel gitu kan sesuatu banget gitu. Sehingga ketika ada berita informasi dia ditangkap KPK, banyak orang yang terkaget-kaget, tapi jauh lebih banyak juga orang mengatakan, oh iya ya. Kita harap setelah kejadian ini yang tentunya masih berjalan, kita masih tetap menjunjung praduga tak bersalah. Kemnaker dan juga seluruh kementerian bisa bersih-bersih ya Bang ya? Ya kita berharap semua pejabat itu tetap ingat pada sumpah jabatannya. Baik. Karena salah satu persoalan sekarang itu soal sumpah itu. Bang Goden, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, praktek korupsi di Kementerian Tenaga Kerja sudah mencoreng jantung kepercayaan publik tentang janji menyediakan lapangan pekerjaan. Padahal lapangan pekerjaan hanya akan tercipta kalau iklim usaha nyaman dan penuh kepastian. Kita harap apa yang terjadi sekarang benar-benar bisa membersihkan Kemenaker dan seluruh kabinet. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.